Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama saya Muhammad Albintang Adiatma dari program studi ilmu sejarah Universitas Negeri Semarang. Kali ini saya mau mereview sebuah buku yang lumayan sering dipakai lah di mata kuliah ilmu sejarah, yaitu Pengantar Ilmu Sejarah, karyanya Muhammad Ali. Saya sebelumnya belum selesai baca keseluruhan bukunya, baru setengah jalan, tapi saya bakal nge-share lah apa aja yang saya dapat sejauh ini dan gimana kesan saya sebagai pembaca. Jadi, buku Pengantar Ilmu Sejarah ini tuh sebenarnya salah satu referensi klasik di dunia pendidikan sejarah Indonesia. Muhammad Ali ngejelasin konsep-konsep dasar sejarah, mulai dari apa itu sejarah, ruang lingkupnya, cara kerja sejarawan, sampai kenapa sejarah penting buat memahami masyarakat. Yang menarik di buku ini bukan cuma teori doang, tapi juga nyentuh aspek praktis gimana sejarah itu diteliti, ditulis, dan dipahami. Meskipun bahasanya agak jadul dan dan formal, tapi idenya masih lumayan relevan lah. Terus sejauh yang saya baca sih, Muhammad Ali banyak membahas soal definisi sejarah dari berbagai perspektif. Dia jelasin sejarah sebagai peristiwa, sebagai kisah, dan sebagai ilmu. Ketiga aspek itu dipecah-pecah lagi jadi pembahasan tentang bahwa sejarah itu punya unsur manusia, ruang, dan waktu. Terus yang kedua ada bahwa sejarah itu nggak pernah lepas dari interpretasi. Terus yang ketiga bahwa sejarah bukan sekedar kumpulan cerita masa lalu, tapi ilmu yang dianalisis. Berikutnya dia juga mulai masuk ke pembahasan tentang metode sejarah. Bagian ini yang menurut saya lumayan insightful lah. Muhammad Ali jelasin alur umum penelitian sejarah seperti heuristik, kritik sumber, interpretasi, terus sampai ke historiografi kalau nggak salah. Saya baru dapat gambarannya. Saya baru dapat gambaran dasarnya. Karena bagian metode yang lebih lengkap masih ada di bab-bab selanjutnya yang saya belum baca. Yang saya suka dia ngasih contoh-contoh sederhana kayak gimana sejarawan harus skeptis, terus skeptis sama sumber gitu, terus gimana beda pendapat bisa terjadi, dan gimana sejarah harus diuji pakai bukti, bukan cuma cerita kayak turun temurun gitu. Terus karena saya juga baru bacanya setengah, kesan saya masih setengah matang juga lah. Tapi sejauh ini bahasanya cukup padat, kadang agak berat karena gaya lama, tapi masih bisa diikutin lah kalau kita tetap fokus. Terus isi bukunya terstruktur cocok buat mahasiswa baru yang kayak saya, mahasiswa baru yang mau paham dasar-dasar sejarah. Cocok tuh pakai karyanya Pengantar Ilmu Sejarah karya Muhammad Ali. Terus saya juga ngerasa buku ini bikin cara pandang saya tuh terhadap sejarah tuh lebih luas lah. Iya, lebih luas. Tadinya saya mikir sejarah itu sekadar kayak cerita, terus kayak cerita-cerita masa lalu lah pokoknya. Tapi dari buku ini saya mulai mulai paham lah gimana sejarawan mikir, analisis, kritik, dan penuh keraguan. Yang kurang buat saya pribadi adalah gaya penulisan yang kadang muter-muter, mungkin karena buku lama ya, jadi pilihan katanya nggak sesederhana buku modern kayak zaman sekarang gitu. Terus menurut saya, meskipun saya belum selesai baca buku ini, penting buat siapapun yang masuk dunia sejarah, apalagi mahasiswa baru ya, baru semester 1. Terus buku ini ngenalin cara berpikir ilmiah dalam gitu, kayak ngasih landasan sebelum saya masuk ke topik-topik sejarah yang lebih spesifik. Cocok buat tugas kuliah, esai, atau
sekedar paham gimana sejarah itu diproduksi. Terus walaupun setengah buku yang belum saya baca mungkin bakal bahas yang lebih teknis lagi. Setengah yang udah saya baca aja udah cukup bikin fondasi, kayak punya gambaran gitulah buat ternyata kayak gini gitulah. Jadi itu dia review singkat saya buat buku Pengantar Ilmu Sejarah karya Muhammad Ali. Saya juga baru baca setengah lah, nggak nyampe full, tapi sejauh ini bukunya cukup membuka wawasan lah, dan dan luas lah buat orang-orang maba baru. Nanti kalau saya sudah selesai membaca semuanya, mungkin saya bakal review lanjut untuk rangkum fullnya. Oke, cukup sekian. Maaf kalau misalkan masih banyak kurangnya, karena saya juga masih belum baca semua lah. Jadi masih banyak yang harus saya pelajarin juga. Oke, mungkin segitu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.